Evet. Sirine pertahanan bergema di langit malam Israel. Rudal-rudal dari Iran dan Hezbollah menghujani Israel setelah berhasil menembus pertahanan Iron Dome Israel. Warga Israel pun mengungsi ke bunker-bunker bawah tanah yang telah disiapkan. Saat ini Israel telah bersiap menghadapi serangan balasan dari Iran dan Hezbollah. Sejumlah rumah sakit pun mulai mengevakuasi pasiennya ke bawah tanah. Salah satunya rumah sakit di Gamat Gan yang telah memindahkan seluruh operasinya ke fasilitas darurat di bawah tanah. Rumah sakit ini akan menjadi lokasi perawatan medis darurat selama perang. Ya, di embargo puluhan tahun, Iran tidak kehilangan giginya di kawasan Teluk. Selama 5 hari perang berkecamuk, rudal Iran mampu menghancurkan target jarak jauh dengan akurasi tinggi. Bahkan salah satunya merupakan rudal terkuat di kawasan Teluk Arab. Masuk hari kelima perang antara Iran dengan Amerika dan Israel, saling serang rudal terus terjadi. Di embargo puluhan tahun tidak membuat Iran kehilangan taringnya. Terbukti rudal-rudal Iran berhasil meluluh lantakkan Israel dan aset militer Amerika di kawasan Teluk. Komando Pusat Amerika CENTCOM pada 2025 menyebut Iran punya 3.000 lebih rudal balistik dengan 13 jenis rudal. Dilansir dari Iran Watch, Iran sudah membangun kemampuan rudal strategis dengan kemampuan jarak tembak pendek, sistem rudal balistik jarak menengah yang mampu mencapai Israel, bahkan Eropa Selatan, rudal jelajah, hingga rudal dengan sistem peluncur satelit. 4 model rudal balistik jarak pendek Iran punya jangkauan 300 hingga 1.000 km. 5 rudal balistik jarak menengah punya jangkauan 1.000 hingga 3.000 km, bisa menyerang negara jauh seperti Israel dan pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk. 2 rudal jelajah Iran punya jangkauan hingga lebih dari 2.000 km. Rudal ini bisa diluncurkan diam-diam dari darat. Rudal dengan sistem peluncur satelit digunakan misi luar angkasa yang menggunakan sistem peluncur dengan teknologi mirip rudal balistik jarak jauh bisa dialih fungsikan untuk keperluan militer. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menyebut rudal Khorramshahr menjadi rudal yang paling kuat di Timur Tengah karena mampu melampaui perbatasan dan menyerang target jarak jauh di negara Teluk Arab. Ya, untuk membahas konflik di Amerika Serikat Israel dengan Iran yang kian memanas dan dampaknya terhadap keamanan serta ekonomi global, kita bergabung bersama pengamat Timur Tengah, ada Ibu Dina Sulaiman. Selamat siang Ibu Dina, apa kabar? Ya, selamat siang Mbak Syafa. Baik, terima kasih. Baik, Bu Dina, ini pemimpin tertinggi Iran telah gugur. Amerika Serikat dan Israel menyebut serangannya akan terus berlangsung sampai beberapa pekan ke depan. Sementara itu Iran menggempur pangkalan militer Amerika Serikat di sejumlah negara Teluk. Bagaimana kemudian Anda melihat potensi konflik ini selanjutnya? Ya, kalau kita
lihat sebenarnya dari sisi persenjataan sudah banyak pengamat militer ya yang menyatakan bahwa justru Amerika dan Israel lah yang betul-betul kerepotan sekarang karena cadangan senjatanya itu terutama ini ya rudal-rudal yang digunakan untuk menangkis rudal dan drone dari Iran itu semakin menipis. Dan bahkan ada pengamat militer yang menyebut sampai 5 hari sebenarnya cadangannya karena kalau kita lihat kan yang datang ke Iran itu adalah pihak Amerika ya. Jadi Amerika tidak di negaranya sendiri. Dan artinya kalau dia memerlukan suplai baru butuh waktu yang sangat lama dan ditambah lagi pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan di negara-negara Teluk itu juga sudah dihancurkan oleh Iran sehingga memang justru Amerika yang sangat kesulitan di sini karena itu kemudian ini ya Perdana Menteri Inggris beberapa hari yang lalu menyatakan bahwa Amerika meminta bantuan kepada Inggris dengan cara meminjamkan pangkalan-pangkalan militernya di kawasan untuk digunakan oleh Amerika Serikat. Tapi kemudian juga kan pangkalan militer Inggris di Siprus juga ada serangan ya meskipun disebutkan ternyata penyerangnya bukan Iran tetapi Hizbullah. Tapi intinya adalah bahwa justru karena kondisi geografis kemudian kemenangan atau keunggulan geografis yang dimiliki Iran karena dia berada di wilayah sendiri itu sangat signifikan ya dalam perimbangan kekuasaan di antara Iran dan Amerika Serikat dan Israel gitu. Baik, jadi artinya setelah pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Timur Tengah diserang Iran, kemudian Amerika tidak mendapat dukungan dari negara-negara Eropa, maka ke depan Amerika Serikat akan kesulitan begitu untuk melancarkan serangan berikutnya, Bu Dina. Iya, saya pikir seperti itu sehingga ketika ada pernyataan dari pemerintah Trump bahwa ini perang akan bisa sampai 5 minggu atau 8 minggu, itu sepertinya tidak berbasis pada realitas dan lebih kepada propaganda ya, karena di dalam negeri sendiri itu dari Pentagon sendiri kelihatan sudah berubah nadanya gitu ya, sudah menyatakan bahwa ini perubahan rezim tidak mungkin terjadi. Nah, kenapa ini penting? Karena memang yang disebut kemenangan dalam perang itu biasanya dilihat dari tercapai atau tidak tujuan yang di awal perang ya. Nah, Trump di deklarasinya di hari Sabtu itu kan menyatakan bahwa ya dia mengatakan orang-orang Iran segera turun ke jalan gitu ya dan ambil alih pemerintahan. Itu kan berarti menginginkan perubahan rezim ya. Sementara kalau untuk urusan nuklir itu kan sebenarnya sedang negosiasi. Jadi nuklir bukan penyebab dari serangan ini sebenarnya karena pihak Iran sendiri mau untuk bernegosiasi soal nuklir dan masih berlangsung padahal perundingan itu di Jenewa. Sehingga ketika sudah jelas yang diinginkan oleh Amerika Serikat dan Israel adalah perubahan rezim dan ternyata tidak terjadi meskipun sejak di hari pertama, sejak serangan pertama mereka kan membunuh pemimpin tertinggi Iran ya Ayatollah Khamenei. Mereka berharap dengan dibunuhnya pemimpin tertinggi, situasi chaos, kemudian terjadi penggulingan rezim. Ternyata itu tidak terjadi. Sehingga dalam situasi seperti ini, kalau Trump berkeras memperpanjang perang, tidak juga mau menghentikan serangan, ya situasi akan sangat berat. Dari sisi cost itu besar sekali. Dalam 4 hari saja, 4 hari pertama itu sudah ada laporan bahwa lebih dari 2 miliar US dollar yang habis dari pihak Amerika ya. Jadi costnya itu besar sekali karena memang persenjataan misil atau rudalnya Amerika itu biayanya sangat besar, harganya sangat mahal dibanding dengan rudal dan drone buatan Iran yang dibuat secara mandiri itu jauh lebih murah. Sehingga kalau buat Iran nafasnya bisa panjang, tapi kalau buat Amerika Serikat karena sisi cost ini memang diragukan, apalagi ekonomi Amerika juga sedang mengalami penurunan. Belum lagi kita bicara soal tekanan ekonomi akibat ditutupnya Selat Hormuz. Ini juga pasti akan membuat negara-negara sekutu Amerika Serikat sendiri termasuk juga Eropa yang terancam dengan penutupan Selat Hormuz ini karena akan mengganggu suplai bahan bakar ke mereka, tentu tekanannya akan semakin besar dan juga belum lagi tekanan di dalam negeri ya, karena hanya dalam salah satu polling itu disebutkan hanya 18% rakyat Amerika Serikat yang mendukung serangan Trump ke Iran. Saya pikir dengan banyak variabel seperti ini ya Amerika tidak bisa melanjutkan perang sampai lama gitu ya. Pilihannya adalah ya dia mencari cara untuk gimana menghentikan perang tapi dengan tidak kehilangan muka. Baik, kemudian kalau menurut Anda Bu Dina, bagaimana kemungkinan sikap negara-negara Teluk
pasca Iran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Timur Tengah? Ya sebenarnya kalau dari dalam negara Teluk sendiri ya itu sudah banyak pengamat dari dalam mereka gitu, belum secara resmi dari pihak pemerintah itu sudah sudah concern ya, sudah sangat prihatin dengan situasi ini karena terlihat sekali itu pangkalan militernya Amerika Serikat ternyata justru merugikan mereka. Pangkalan militer itu dibangun di tanah mereka itu dengan tujuan atau dengan janji bahwa pangkalan militer itu akan melindungi keamanan negara-negara Teluk ini. Tapi buktinya justru keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat itu karena digunakan untuk menyerang Iran, akhirnya Iran membalas dengan menyerang pangkalan militer itu. Meskipun yang diserang adalah pangkalan militer, tapi persepsi keamanan global itu sudah hancur ya. Jadi negara-negara atau para investor sekarang sudah tidak berani lagi untuk berinvestasi di negara Teluk ini. Padahal negara Teluk ini kan dikenal atau citranya selama ini adalah negara yang aman untuk investasi, aman untuk pariwisata. Turis-turis juga sekarang akan berpikir ulang kalau mau berwisata ke Dubai misalnya. Dan bandara juga sudah ditutup sehingga berat buat mereka untuk melanjutkan perang ini karena mereka tahu ini bukan perangnya mereka. Ini perangnya Israel gitu ya. Jadi mereka tuh tidak ada keuntungan sama sekali di sini, bahkan rugi di sini sehingga saya pikir mereka juga melakukan back channel diplomasi ya, diplomasi tertutup berusaha menekan Amerika untuk menghentikan serangan dan juga berusaha mencari cara juga ke Iran gitu ya untuk misalnya menahan serangan. Intinya mereka melakukan upaya-upaya ya supaya tidak berlangsung lebih lama lagi. Baik, kemudian Bu Dina, upaya apa yang sebaiknya dilakukan untuk meredam ketegangan antara AS Israel dengan Iran ini? Kemudian pihak-pihak mana saja yang semestinya turun tangan untuk menjadi mediator dalam konflik ini? Ya, ketika sudah terjadi seperti ini tentu memang sulit untuk berbicara soal mediasi ya. Kenapa? Karena ini Amerika Serikat dan Israel ini sudah melanggar garis merahnya Iran ya. Artinya ini sudah nggak main-main lagi. Pemimpin tertingginya loh yang dibunuh gitu. Jadi buat Iran ini sepertinya tidak ada kata mundur lagi. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menimpakan pembalasan ya kepada Amerika Serikat dan Israel. Dan ditambah lagi Iran juga punya sekutu yang kuat ya, yang mampu melakukan serangan dengan masif yaitu Hizbullah, dan kita tahu juga ada di Yaman, Ansarullah Yaman juga sudah menyatakan akan membantu, dan Ansarullah Yaman ini bahkan juga punya posisi yang unggul juga dari sisi bahwa dia mampu menutup Laut Merah. Nah ini kan juga akan semakin mengganggu suplai logistik dunia. Belum lagi kita bicara soal milisi-milisi di Irak. Ya, milisi-milisi di Irak ini punya kemampuan untuk menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Irak dan punya kemampuan untuk mengirimkan drone tempur ke arah Israel. Nah, dengan situasi seperti ini sulit berpikir untuk memikirkan bahwa Iran mau untuk duduk di meja perundingan karena Iran sekarang sedang di atas angin. Nah, kemungkinannya seperti apa? Satu-satunya pilihan sebenarnya saya pikir ya Iran mau menghentikan serangan adalah kalau dari Amerika Serikat sendiri menyatakan berhenti untuk menyerang gitu ya. Artinya kan Iran itu kan bertahan karena dia diserang, dia membalas. Berarti ketika alasannya sudah tidak ada lagi, jadi ketika Amerika Serikat dan Israel menghentikan serangan, ya Iran akan menghentikan serangan. Sekarang berarti kan bolanya ada di Amerika ya. Amerika masih terus mau melanjutkan kesalahan ini dengan resiko yang seperti sekarang, keuangannya atau APBN-nya berdarah-darah seperti sekarang karena banyak sekali ya biaya yang harus dia habiskan, atau mengambil jalan yang realistis, pilihan-pilihan yang rasional, yaitu berhenti untuk perang, dan apalagi perang ini juga sebenarnya bukan buat kepentingan Amerika ya. Kembali Amerika menyerang ini sebenarnya adalah demi Israel, bukan demi Amerika Serikat sendiri. Baik. Lalu apakah PBB masih memiliki peran yang signifikan? Lalu bagaimana dengan BOP dan bagaimana pula dengan posisi kekuatan global lain seperti China dan Rusia dalam konflik ini? Dari sisi PBB saya pikir ini memang sudah ada upaya untuk sidang
Dewan Keamanan, tapi kan masalahnya di Dewan Keamanan itu ada Amerika Serikat sendiri ya. Amerika Serikat yang menjadi agresor dan dia ada di dalam Dewan Keamanan, tentu dia akan memveto keputusan-keputusan yang ia anggap merugikan kepentingannya gitu ya, sehingga sulit untuk berharap pada PBB. Tapi bukan berarti PBB tidak ini ya, artinya bukan berarti PBB ditinggalkan begitu saja. Saya pikir negara-negara perlu tetap mempertahankan forum PBB ini untuk menggalang dukungan semaksimal mungkin kepada Iran sebagai korban dari agresi dan menekan Amerika Serikat dan Israel yang melakukan agresi sebagai agresor ini. Dan dari sini ya, dari kita melihat betapa PBB tidak berdaya, meskipun juga ada peluang kalau negara-negara kompak ya untuk melakukan sebuah tindakan nyata, kita bisa melihat apalagi BOP gitu ya, apalagi BOP yang dipimpin oleh Trump dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Trump itu punya hak veto. Ya sama sekali tidak ada harapan dari BOP ya. Board of Peace, Dewan Perdamaian, tapi justru ketuanya melakukan agresi kepada sebuah negara yang berdaulat. Jadi tidak bisa diharapkan juga BOP. Saya pikir harapannya ada di upaya-upaya diplomatik bilateral ya. Negara-negara berupaya melakukan back channel diplomasi, membujuk pihak-pihak yang terlibat untuk menghentikan serangan. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas. Bu Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Ya, sama-sama, terima kasih. Pemirsa, jangan kemana-mana, Breaking News akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.